Baik, jadi untuk teman-teman yang dilakukan oleh Mbak Dwi ini sudah melewati tahap brand 1.0. Brand 1.0 itu adalah brand yang berfokus pada produk. Jadi yang dikasih label produknya, yang dikasih logo, packagingnya, jadi sekitar produknya aja yang digarap. Nah, brand 2.0 adalah membangun ikatan emosi dengan pengguna. Di saat COVID-19 ini, peluang itu terbuka lebar. Karena semua orang di rumah, semua orang makan di rumah, ibu kepingin menyajikan yang terbaik untuk keluarga, maka salah satu uh, potensi yang terbesar adalah frozen food. Dan ini bisa juga nanti dipikirkan oleh Mbak Dwi, selain frozen food-nya, juga mungkin bumbu masaknya. Jadi bumbu untuk memasak baksonya, atau bumbu untuk masak somainya itu, meskipun hanya di kukus saja sudah jadi, kan kita butuh cocolan. Dan Indonesia itu kalau nggak ada sambal itu nggak mantap. Nah itu juga inovasi yang bisa kita lakukan. Ya, Iya. jadi waktunya tinggal 20 menit, kita saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah dari cengkeh palaman minuman manis sehatku, apakah frozen food menggunakan pengawet? Jika tidak, bagaimana bisa awet? Monggo. Ya, frozen food kami tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi cara mengawetkannya kita harus tetap dingin. Jadi produk ini harus tetap beku. Harus tetap beku di suhu 18 derajat Celcius. Nah, apabila ini akan kita bawa bepergian, selain dalam kondisi beku, dia juga dimasukkan ke styrofoam. Seperti itu. Jadi selama dia beku, itu awet. Produk kami bisa sampai 1 tahun, Pak Bi. Tapi biasanya sih emang nggak pernah bertahan 1 tahun, Pak Bi. Beli langsung habis biasanya. Muter. Iya, 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 iya. iya. Jadi untuk cara mengawetkannya seperti itu harus beku. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Abdurrahman Ibad. Boleh minta kontak Ibu Handini? Saya ingin studi banding. Monggo, silakan. Boleh? Mungkin nanti DM aja ya, Pak Bi ya. Ya, atau lewat ini kan, lewat akun Instagram Azikra Food ada kan? Ada, ada. Uh, Ada nomor marketing kami juga ada. ya, silakan DM di situ ya. Iya. Oke, berikutnya masih cengkeh pala manis minumanku. Ini rajin banget nanya. Jika ada produk premium dan tidak premium dengan kemasan berbeda, apakah dengan merek yang sama, Azikra Food? Jika sama, apakah tidak menurunkan persepsi terhadap brand? Monggo, silakan. Ya. Pak Bi, waktu itu kami pernah membuat brand baru, merek baru ya. Dan kodarullah begini Pak Bi, agak unik nih di marketnya Azikra Food ini agak unik. Jadi mitra-mitra kami itu adalah mitra-mitra yang loyal. Nih, biasanya kan Muslim gitu ya Pak Bi, kalau udah yakin Ya. gitu kan, udah nggak bisa digeser gitu. Dan merek kami tuh nggak bisa Pak Bi menembus. Padahal waktu itu kita turunkan. Jadi harganya dibikin di bawahnya, tapi emang karena ini apa namanya mereknya beda, jadi kita second brand gitu loh Pak Bi. Tapi ternyata ini nggak bisa nembus ke marketnya Zikra Food gitu loh. Seperti kemarin saya bikin yang bakso itu Pak Bi, yang baksoan itu juga tidak semua agen Azikra Food mau menjualkan, padahal ownernya sama gitu kan. Nah Ya. ini salah satu apa ya, saya syukurilah bahwa saya punya mitra-mitra itu yang masya Allah luar biasa, mereka itu apa ya sangat loyal gitu loh sama kami. Nah mengenai pertanyaan yang tadi, ini bagaimana kita mengkomunikasikan kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ke mereka. Makanya tadi Pak Bi sarankan kita bikin paket hemat tapi jangan mengurangi rasa gitu ya Pak Bi ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi kita komunikasikan ke mereka. Saya ada kok yang kecil itu ada chicken nugget ball itu cuma 250 gram, kecil. Gitu. Tapi rasanya masya Allah gitu. Jadi tidak mengurangi itu tadi apa brand itu sendiri. Kalau kami sih seperti itu.
Ya, barusan freeze sedikit. Ya, oke. Tanggapan dari saya, memang sebetulnya brand itu nggak perlu uh, diganti ya, cukup dikasih label premium misalnya, itu bisa harganya lebih tinggi. Atau dikasih label standar gitu, itu harganya bisa lebih rendah. Mbak Dwi bisa Ya, terdengar suara saya? Oke, baik. Uh, Biasanya begini Mbak, kalau pakai WiFi, itu kalau ada hambatan, saya biasanya keluar dari WiFi, saya menggunakan ini pulsa. Itu juga iya, lumayan kuat ya. Oke, baik. iya, Jadi mengomentari pertanyaan tadi, apakah mereknya harus lain atau sama? Itu sebetulnya tidak perlu dibikin lain ya, atau dibikin second brand atau fighting brand gitu ya. Karena contohnya seperti tadi Mbak Dwi bilang, Azikra itu loyalitas dari agen dan reseller itu cukup tinggi, dan bahkan dia bisa mencapai tingkatan fanatik, bukan cuma loyal. Mengapa? Karena basisnya adalah agama. Azikra berangkat dari zikir ya, sehingga apa yang dilakukan itu adalah bagian daripada zikir. Nah, ini akan membuat uh, apa namanya, konsumen Anda tuh uh, bisa sampai ke tingkat fanatik. Sementara kalau bakso Bengawan itu menggunakan value-nya bukan spiritual quotient, tapi ini lebih pada kultural. Ya, betul. bakso Bengawan asli Wonogiri. Nah, jadi kultur dari Wonogiri yang diadopsi untuk jadi bakso Bengawan. Jadi tentunya berbeda. Kalau kita bicara level of uh, belief-nya, itu spiritual belief itu lebih tinggi daripada non-spiritual belief. Nah, ini bersyukur bahwa namanya Azikra yang ternyata bisa sampai kepada tingkatan fanatik. Nah, oke, Iya. berikutnya pertanyaannya adalah Coach Fans Ginting. Apakah perlu menambah varian baru di bisnis frozen food? Kalau iya, berapa lama sekali? Monggo, silakan. Iya. Kami dulu berawal dari 9 varian, Pak Bi. Dari 9 jenis frozen food ya. Hmm. Sekarang kami sudah mencapai hampir 30 jenis Hmm. dari berbagai olahan itu. Karena itu tadi setiap tahun kita biasanya mengeluarkan menu minimal itu ya 1 kali atau 2 Hmm. gitu. Tapi tetap kita lihat market seperti apa. Kalau marketnya menerima, oke. Jadi ya agak meniru kayak McD juga ya Pak B. Jadi untuk menciptakan leads baru tuh kita buat produk baru. Nah, untuk membuat agen tuh wah apa nih gitu loh. Gitu. Hmm. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh terus ada pergerakan, kita terus ada inovasi. Nah, Ya, ya. apabila ini kayaknya kurang jalan, ya jangan dipaksakan. Ya kita bikin Hmm. ide lagi yang lain gitu. Dan frozen food ini cukup mudah Pak bisa sebenarnya. Jadi kita melihat pasar aja kita sudah bisa menangkap gitu. Jadi Hmm. risetnya tuh nggak terlalu harus yang mengeluarkan dana Jelimet. banyak gitu loh Pak. Betul, Ya, betul. ya, di samping juga kebetulan kita kan kenal sama pasar kita. Kecuali kalau perusahaan dari luar negeri masuk ke Indonesia, nah harus melakukan riset. Tapi Betul. kalau orang Depok mau jualan di Depok mah nggak usah pakai riset ya. Betul, betul, Kasarnya betul, begitu. Oke, betul. pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengikat mitra atau reseller agar tetap loyal dengan kita? Kaos Kareba, silakan Mbak. Baik, baik. Mengapa sih harus berbisnis dengan Azikra Food? Karena kami itu pertama mempunyai banyak varian yang tidak dimiliki sama frozen food yang lain, Pak Bi. Biasanya kan orang kalau Hmm. beberapa merek itu ayam-ayam aja, ikan-ikan aja. Kami mempunyai beberapa varian. Kedua, kami melakukan pendampingan bisnis, Pak Bi. Jadi kami ada grup-grup WA untuk mitra. Di situ kita melakukan pendampingan. Kita berikan materi-materi bisnis.
kami juga menerima konsultasi baik offline maupun online. Jadi kadang-kadang Pak Bi, meskipun saya punya tim marketing, tapi agen-agen itu lebih suka, ada yang beberapa tuh yang lebih suka sharing dengan saya. Jadi akhirnya saya kayak 24 jam aja gitu Pak Bi. Ya ini resiko kita berbisnis dengan channel kemitraan seperti itu. Kita kan harus dekat dengan mitra kita. Jadi kadang-kadang mendengar curhatan mereka dulu gitu kan. Jadi dilema mereka mungkin masalah rumah tangga atau apa. Nah ini kita lakukan Pak Bi. Jadi kita benar-benar touch hati mereka, kita ambil hati mereka, kita berikan pelayanan dengan penuh cinta. Nah ini membuat mereka ya nggak akan kemana-mana. Kan salah satu cara closing terbaik itu kan menciptakan trust ya Pak Bi ya. Bagaimana orang percaya dengan kita, lalu bagaimana orang menyukai kita, kan gitu ya Pak Bi. Jadi itu yang kami lakukan gitu. Jadi untuk pendampingan bisnis ini tidak hanya sepekan pertama, enggak, seterusnya. Dan kami itu memiliki agen itu rata-rata sudah bertahun-tahun Pak Bi. Dan kita selalu kita aktif komunikasi terus. Gitu. Kita juga ada memberikan ini Pak Bi, fasilitasi untuk foto produk, konten-konten untuk digital marketingnya. Dan kita juga ada support untuk tools marketing yang offline seperti freezer, banner, brosur. Kita support Pak Bi. Jadi kalau seandainya ada agen mau bazar atau apa, dengan syarat dan ketentuan berlaku, kita pasti akan support. Kita antar freezernya, kita antar jemput, seperti itu. Dan yang terakhir itu kita ada reward Pak Bi. Jadi untuk para mitra kita adakan reward, seperti itu. Ya, apakah sudah pakai aplikasi Mbak? Atau pakai platform untuk leader, agen reseller? Atau masih menggunakan WA atau masih offline? Untuk aplikasi kita on progress, Pak Bi. Karena kita memang tidak bisa menutup kemungkinan ya. Bahkan kemarin kita sempat mau pakai yang itu ya Pak Bi, yang 4.0, tapi masih belum running seperti Kita berencana untuk masuk ke situ. Ya, 4.0 sebetulnya sudah jalan, cuman gara-gara COVID ini aja jadi slow down semuanya. Jadi produk saya saja itu belum dilayani. Iya. Nah, yang paling penting dipelajari teman-teman ini adalah bahwa ada dua market sekarang yang ada di pasar. Yang pertama adalah market konvensional. Konvensional itu istilahnya titip jual lewat distributor, kemudian ke toko. Sementara yang kedua adalah market jaringan. Nah, market jaringan ini membangun trust-nya beda. Kalau market konven yang dibangun adalah trust konsumen kepada produk. Itu adalah market konven. Sementara kalau jaringan, itu trust dari jaringan kepada pemilik usaha atau kepada korporat. Jadi ini beda sekali penanganannya. Jadi jaringan itu harus di pampering ya, istilahnya dirawat secara baik gitu. Dari mulai kepentingan keperluan bisnisnya, karena jaringan ini rata-rata mereka jadi manja karena saya minta dibuatin foto, gitu. Minta dibuatin konten, padahal dia dapat komisi ya untuk bikin konten itu kan. Jadi betul Pak Bi. Ini juga itu terjadi. Ya, memang harus meluangkan waktu betul untuk bisa melakukan itu ya. Jadi loyalitasnya berbeda. Betul. Oke, minyak kutus-kutus, tolong di-save videonya ya Pak Bi. Saya ketinggalan ini, matur nuwun ya. Biasanya langsung masuk ke IG story, dan ini biasanya saya edit, terus saya taruh di YouTube channel saya. Ya, di IG ada, di YouTube ada. Biasanya kalau di YouTube itu masuk ke @subiakto_official. Ya, itu sudah banyak yang subscribe di situ, dan sudah banyak yang melihat wawancara, kemudian sharing saya, dan juga karya-karya saya selama 50 tahun. Saya semua posting di situ, jadi Anda bisa lihat yang ada di situ. Oke, waktu
waktu tinggal 7 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditunjukkan lagi oleh Mbak Dwi, produk-produk unggulannya barangkali. Perbedaannya packaging yang lama dengan yang baru, saya tadi masih belum terlalu jelas. Mungkin bisa ditunjukkan berdampingan begitu. Oke, logonya sama ya Mbak ya? Beda, Pak Bi. Logonya beda. Yang dipertahankan adalah color scheme ya, warnanya dipertahankan. Betul, betul. Ya. Ini hasil Kemudian, riset kami Mitra juga. Pokoknya kalau Azikra identiknya hijau katanya. oh Saya mau gitu. rubah agak, iya. Cuman ini saya sudah menyiapkan satu packaging lagi warna merah, Pak Bi, untuk olahan ayam. Hmm. Warna merah. Karena COVID ini tadi benar, jadi percetakan belum bisa itu, iya. Iya, Terus oke. di sini kita ada maskot. Mhm. Ini lebih sederhana lah, Pak Bi. Ya, Tidak seramai ini. Iya. ya. Oke, jadi logo sudah ada, color scheme sudah ada, packaging sudah ada, merek sudah ada. Jadi udah lengkap lah brand 1.0. Yes. Sekarang tinggal membangun Yes. yang brand 2.0-nya. Sebelum masuk ke brand 3.0 dan brand 4.0. Ini Makanya saya ikut kelas online-nya Pak Bi yang saya langsung ambil 4 paket kemarin. 4 paket, ya. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Siap Ya, belajar Pak Bi. siap. Jadi 4.0 nanti hari Kamis baru saya akan share. Tapi bagi yang terlambat, maksudnya baru masuk ke, waktu itu Mbak Dwi mulai dari 1 atau mulai sudah nomor 2 atau 3? Terlambat Pak Bi. Udah Saya kedua ya? terlambat. Oh, Iya, jadi karena itu Pak Bi sibuk sama pesanan-pesanan. Jadi iya fokus di bisnis dulu kemarin, terus saya ya, menghubungi Mas Kasim, masih bisa alhamdulillah. Jadi nanti ya, tinggal di-share untuk yang sebelumnya, kelas yang sebelumnya. ya. Iya. Kalau nggak salah sudah ada, udah di-upload di YouTube, jadi Anda tinggal klik linknya, langsung bisa lihat kelas sebelumnya. Siap. Ya, baik. Silakan closing dari Mbak Dwi, pesan-pesan untuk teman-teman ataupun siapa yang mau jadi reseller, apakah masih dibuka atau masih sudah tertutup? Silakan, monggo. Iya. Ya, bismillah. Kenapa sih harus frozen food? Karena frozen food itu adalah makanan yang sangat praktis. Kami tanpa bahan pengawet dan sangat praktis, cukup digoreng atau dikukus sesuai dengan kebutuhan saja. Dan selain Anda bisa mengkonsumsi frozen food kami ini, Anda juga bisa mengambil peluang bisnisnya. Jadi selain kita menjadi customer, kita juga bisa mengambil peluang bisnis di situ. Untuk keagenan kita ada paket keagenannya itu 3.150.000. Anda cukup mendapatkan Anda dapat mendapatkan produk senilai 2.800.000, brosur, banner dan hak wilayah. Jadi kami biasanya batasin Pak Bi, satu kelurahan satu agen. Itu kami jaga, benar-benar kami jaga. Dan kami juga ada paket hematnya, yaitu paket reseller. Cukup Rp350.000, Anda sudah bisa menjadi reseller kami. Jadi Rp350.000 ini berupa produk. Jadi kami tidak mengambil apapun dari situ. Anda cukup membeli produk senilai Rp350.000, sudah langsung mendapatkan harga reseller. Gitu. Kemudahan-kemudahan ini kami berikan karena untuk mensupport teman-teman ya yang mungkin sekarang sedang kesulitan ya kan, ingin memulai bisnis baru, dan kami juga melakukan pendampingan full Pak Bi. Apa yang ingin ditanyakan kami sih. Gitu. Ya. Baik, keren sekali nih. Jadi teman-teman yang ingin menjadi konsumen dari frozen food, itu Anda akan mendapatkan produk yang berkualitas. Sementara yang ingin berbisnis dengan Azikra, Anda juga mendapatkan peluang bisnis yang cukup baik. Terima kasih Mbak Dwi atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan, dan juga peluang-peluang yang ditawarkan pada teman-teman. Mudah-mudahan mendapat tanggapan yang cukup bagus. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bedah brand Ramadan 1441. Tinggal berapa hari lagi ya? 4 hari lagi. Besok itu adalah... Maaf lahir batin.
Ya, sama-sama. Besok itu adalah kita akan membahas tentang roti serba susu dari Lembang. Oh ya. Kemudian lusa kita akan membahas tentang eh, gorengan hemat. Itu gorengan itu biasa yang kayak di kaki lima gitu, tapi dikemas dengan bagus sekali. Kemudian hari Jumat terakhir saya akan ngobrol sama Bu Dwita. Kita akan ngebahas selama 1 bulan ini apa saja yang sudah kita bahas dan manfaat apa yang kita bisa pelajari dari teman-teman selama 1 bulan ini. Jadi teman-teman tetap ikuti terus acara Bedah Brand ini. Terima kasih sekali lagi dari saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.